teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Pakai mimbar ini dalam upaya untuk mengkudeta rektor. Karena dia tadi membuka acara ini dengan provokasi akademis kontemporer, yaitu neuroscience. Dan itu bikin saya harus cari cara agar supaya bisa balancing the ideas, method, dan intellectual influence dari beliau. Saya pakai baju begini sebetulnya karena saya antisipasi rektornya pasti rektor milenial. Oke, saya mungkin udah 10 Universitas Muhammadiyah yang saya datangi. Sebetulnya bukan karena keinginan saya justru tertunda. Hobi saya utama itu naik gunung, karena saya diseret terus oleh Muhammadiyah. Kalau betul jangkau pertama hari itu. Tapi kalau saya naik gunung, kalau saya diseret, saya pasti luka, kena duri itu, merangkak. Tapi karena diseret Muhammadiyah, saya tidak tergores, karena diseret oleh akal sehat. Dan tugas akal sehat justru adalah menyembuhkan goresan akal bonus. Jadi ada soal. Oke teman-teman, karena tadi saya mempersiapkan teks, tapi dia jatuh, saya nggak tahu di mana. Dan terpaksa saya harus melayani tantangan intelektual dari Rektor Universitas Mikir Surabaya. Mikir adalah fungsi dari brain, dari otak tadi. Berpikir adalah fungsi dari otak. Otak sebagai entitas fisiologis. Ini tolong dikoreksi ya kalau saya banyak ngibul ya. Karena ini kalau ILC itu tempat saya ngibul. Kalau Muhammadiyah tempat saya bertobat. Karena saya mau ngibul tadi, ternyata rektornya dokter. Jadi saya mau cari cara ini supaya ngibulnya nggak ketahuan. Dulu waktu saya mau menulis skripsi, saya menulis bagian yang pada waktu itu tahun 80-an, tengah 80-an lagi dibicarakan di Amerika tuh. Namanya neurofilosofi. Salah satu pembukanya namanya Churchland, seorang perempuan ahli neuroscience, kemudian dia belajar tentang filosofi. Jadi waktu diucapkan oleh Pak Rektor Suko, dan saya suka Suko, terutama otaknya. Otak Suko itu adalah otak sehat bangsa. Jadi saya suka otak sehat Suko. Waktu saya mulai riset tentang neurofilosofi, saya terbentur pada literatur. Pada waktu itu belum ada e-books, belum ada Google Books, belum ada Kindle Books. Maka tertunda saya riset itu, sehingga saya akhirnya memilih menulis hal yang tidak berhubungan dengan neuroscience, tapi berhubungan dengan ideologi Jerman itu. Tapi tadi diingatkan ulang, lalu saya mengingat bahwa memang setiap kali saya bicara akal sehat, orang merasa tersinggung, terhina. Seolah-olah bangsa ini nggak sehat sehingga saya mesti promosikan akal sehat. Fakta bahwa dia tersinggung itu memperlihatkan dia akalnya memang nggak sehat. Jadi orang yang membuli akal sehat memang dialah objek untuk terapi akal sehat. Dan itu ada
di netizen, ada di birokrasi, ada di korporasi. Jadi bangsa ini pelan-pelan sedang ditenggelamkan oleh bagian atau jenis otak yang tidak normal yang diterangkan tadi oleh Pak Sukota. Mengapa tidak normal? Kita tidak menghina otak sebagai tidak normal, tapi kita mau terangkan bahwa dia tidak berfungsi sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dia agar supaya eksistensi kehidupan ini berkembang. Apa yang membuat hidup berkembang? Karena ada evolusi otak. Dan itu yang berhenti di kita hari ini. Nah, temanya adalah membangun nalar kritis di kalangan kampus untuk Indonesia berkemajuan. Itu quotation dari siapa? Kalau kita bikin semacam imajinasi, saya membayangkan ini diucapkan 180 tahun yang lalu kira-kira oleh seorang anak muda milenial yang namanya Ahmad Dahlan, yang memilih untuk mendirikan universitas, mendirikan perguruan tinggi, mendirikan sekolah-sekolah, dan tidak tergoda untuk nyalek pada waktu itu. Bayangkan misalnya kalau Bro Ahmad Dahlan, pada waktu itu dia di bawah 40, 30-an, jadi pasti kita panggil dia Bro, dan dia pasti nggak tersinggung. Karena dia memilih untuk merawat akal pikiran dengan mendirikan institusi yang kemudian kita sebut sebagai Muhammadiyah. Tapi sekarang beliau di ketinggian sana menginginkan agar supaya pikiran yang dia tanam pada waktu itu disemaikan ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu dia ingin ada penyemainya melalui perubahan kebijakan. Siapa yang bisa melakukan perubahan kebijakan? Ya anggota DPR, karena itu, dan anggota DPD. Jadi sekarang Kiai Ahmad Dahlan menginginkan ada pikiran-pikiran Muhammadiyah yang dituntun oleh universitas tapi diamankan oleh regulasi di DPR. Itu pentingnya saya mendorong aktivis Muhammadiyah untuk masuk ke DPR dan DPD, karena itu juga adalah fatwa pedagogis dari Ahmad Dahlan. Saya mau menafsirkan itu. Dan itu yang terjadi hari ini. Ada 176 universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kalau satu universitas rata-rata berapa? 7.000 mahasiswa. Dalam 5 tahun berarti ada 5 kali 7.000, 35.000 mahasiswa. Dikali 176, itu kurang lebih kalau saya hitung 20 dapil. 176 universitas. Bayangkan satu hari aja 35.000 kepala yang berpikir, 35.000 mahasiswa berhenti berpikir, berhenti kuliah. Dengan kata lain, kalau Muhammadiyah berhenti berpikir, ada 176 kampus berhenti berpikir, ada 35.000 mahasiswa berhenti berpikir, maka IQ nasional drop 30%. Jadi kecerdasan bangsa ini juga ditentukan oleh aktivitas harian di ruang kelas oleh saudara-saudara, oleh para dosen, oleh para mahasiswa. Logikanya begitu. Jadi Muhammadiyah bukan sekedar merawat akal sehat di dalam glorifikasi, retorik, tapi secara mendasar memang mendirikan infrastruktur akal sehat melalui pendidikan. Lebih dari itu, Muhammadiyah punya ratusan rumah sakit. Kalau Muhammadiyah ngambek untuk harus stetoskop atau apa namanya kalau raba bagian dalam di apa namanya palpasi, saya masih ingat palpasi di bagian pars inferior, benar ya istilahnya, bagian pars inferior, bagian bawah tubuh. Kalau dokter Muhammadiyah mogok, ada berapa banyak peti jenazah di Republik ini? Jadi otak
dan kesehatan tubuh adalah tugas mulia yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sialnya, pemerintah yang seharusnya melakukan fungsi itu kurang melakukan itu. Bahkan pemerintah berhutang pada Muhammadiyah. Saya dengar dari 500 miliar BPJS belum bayar berarti. Masyarakat Muhammadiyah. Nah, kita ada dalam suasana itu, yaitu berupaya untuk mengembalikan jenis otak ketiga yang disebut otak yang menghasilkan akal sehat, karena mampu berempati dengan manusia, mampu membaca estetika manusia, mampu membaca dimensi etis manusia. Otak normal berfungsi secara fisiologis, gerak mekanisnya sempurna, normal, tapi dia cuma mampu melakukan komputasi. Dia tidak bisa membaca value. Kecemasan manusia tidak bisa dibaca, penderitaan manusia tidak bisa dibaca, keadilan tak mungkin dibaca oleh otak normal. Karena dia bikin komputasi aja. Keadilan adalah tatapan mata antar manusia. Kecemasan adalah tatapan mata antar warga negara. Itu fungsi dari akal sehat tadi, otak ketiga, otak sehat tadi. Ini saya jadi penerjemah rektor nih. Nah, saya mau terangkan itu apa relevansinya yang diucapkan oleh Pak Rektor tadi dengan kehidupan milenial kontemporer per hari ini. Berapa kali saya terangkan, tadi makin relevan. Kira-kira 3-4 bulan yang lalu, saya membaca berita bahwa parlemen Inggris mengundang seorang robot ke dalam ruang parlemen dan berlangsung tanya jawab antara anggota parlemen dan mas robot tadi. Karena kita tahu setiap 8 jam komputasi neuroscience yang berupaya untuk didampingkan dengan artificial intelligence makin setara dengan kemampuan otak kita. Karena itu masyarakat dunia khawatir bahwa 10 tahun ke depan, dekade ke depan, kita mungkin berkumpul di sini tapi dalam kedudukan robotics. Karena peralatan kita hari ini 30% ada dikendalikan oleh teknologi. Kalau Anda nggak bawa handphone, Anda nggak bawa sebagian dari otak Anda. Kalau Anda nggak buka WA, Anda tidak terlibat separuh dari emosi Anda. Karena Anda mesti tahu emotikonnya apa. Jadi mulai ada perjumpaan antara aktivitas human dan non-human melalui perkembangan teknologi. Karena itu suatu waktu kita akan hidup di dalam situasi yang disebut sebagai kombinasi antara kemampuan komputasi komputer dan daya afektif manusia. Jadi warga negara yang akan disebut sebagai symbion, cybernetic, biology, ontologi. Jadi ontologi baru yang bukan gabungan antara sibernetik, ilmu tentang rekayasa informasi, dan biologi, yaitu ilmu tentang manusia. Nah, itu kecemasan dunia. Jangan-jangan anggota DPR nanti separohnya adalah symbion, robotics, tumbuh cepat. Kalau Anda ke Jepang itu di Tokyo, beberapa hotel utama melayani Anda datang ke resepsionis, bukan manusia yang melayani, tapi robot. Selamat datang di hotel ini, siapa nama kamu, silakan tulis. Karena ada mekanisasi itu. Jadi kecemasan itu membuat manusia sedunia berpikir bahwa mungkin 10 tahun ke depan kita harus berbagi ruang dengan robot. Itu kecemasan eksistensial namanya. Karena menyangkut daya bertahan kita sebagai manusia. Nah, kecemasan itu yang membawa Parlemen Prancis mengundang seorang robot. Seorang, karena bentuknya pada waktu itu humanoid. Mungkin kalau yang datang adalah bentuk binatang, kita bilang seekor robot datang ke depan parlemen. Waktu terjadi dialog, si anggota parlemen bertanya, Master Robot, apa pendapat kalian robot tentang nasib manusia 10 tahun ke depan? Jadi ada ini kisah benar nih,
kisah sungguhan. Ini cerita beneran ya, bukan cerita yang saya pungut dari bawah pohon beringin itu, di mana tempat orang gunting rambut, enggak. Robotnya bilang begini, saya akan menjawab Tuan Parlemen. Betul ya? Saya akan menjawab Tuan Parlemen. Karena robot itu dimasukkan seluruh variabel sehingga dia sekarang benar-benar bisa bedakan suara dan grammar. Robot bilang begini, justru kami bangsa robot yang cemas dengan masa depan kami. Karena sangat mungkin kami punah bila kami gagal mengadopsi kemampuan berbagi keadilan dari manusia. Kami mungkin punah bila kami gagal memperoleh pengetahuan tentang daya afeksi manusia. Kami pasti lenyap kalau kami tidak mampu untuk memandang mata manusia bukan sebagai objek biologis, tapi sebagai objek sosiologis, objek psikologis. Jadi robot justru cemas. Karena robot dihasilkan dengan kemampuan komputasi, tapi tidak punya kemampuan afeksi. Robot dengan kata lain, versi Pak Rektor tadi, tidak mampu untuk tumbuh memperoleh akal sehat. Dia pasti hanya sampai akal normal di dalam bentuk mekanik. Karena akal sehat itu memerlukan rasa. Robot tidak didesain untuk menghasilkan rasa. Robot bisa berpikir tentang keadilan dalam pengertian utilitarian. Siapa dapat apa, kapan, untuk apa, dengan jumlah berapa. Tapi tidak mungkin membagi keadilan. Beda dengan tatapan mata ibu-ibu di sebelah kanan saya. Yang sejak pagi hari saya bisa tahu ada kecemasan pada mata emak-emak karena harus membagi nutrisinya yang terbatas dengan bayi dalam kandungannya. Dia berpikir, kalau saya ke pasar, apakah harga telur masih bisa terjangkau? Dan pagi emak-emak sudah terlibat dengan politika.